Halo semua, ketemu lagi sama aku Cinta Delima Channel. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku mau sekedar sharing tentang seorang pelakor. Kenapa seorang pelakor itu selalu bisa memenangkan cinta dari seorang laki-laki yang dia rebut dari istri sahnya. Coba kita lihat kenyataannya, kenapa seperti itu ya. Ini kalau menurut pengamatan pribadi aku ya, ini dari aku pribadi ya, bukan dari siapa-siapa gitu ya. Nah, kenapa dia itu lebih menang? Nah, di sini biasanya coba kita lihat reality di rumah tangga itu. Biasanya kalau laki-laki itu sudah mulai selingkuh, itu perempuan itu mempunyai insting yang tajam ya. Dia pasti akan tahu karena sesuatu itu pasti akan berbeda ya. Mungkin menurut laki-laki itu tidak berbeda, tapi menurut kita istri itu berbeda ya, karena seorang perempuan itu memorinya tuh sangat bagus untuk selalu mengingat hari-hari ketika dia bersama suaminya, termasuk hal sekecil apapun dia akan selalu ingat gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin berbeda sedikit saja, dia itu sudah akan merasakan, dan instingnya dia itu kuat banget gitu ya. Nah, ini di sini biasanya kan kalau kita sudah mulai contohnya suami kita sudah mau mulai punya selingkuhan, itu biasanya itu sudah agak berbeda. Kita seorang istri akan merasakan sesuatu yang berbeda gitu ya. Setelah merasakan sesuatu yang berbeda itu biasanya kita mulai gelisah ya. Ini sharing aja. Ini kita kan sama-sama perempuan, biasanya kita mulai gelisah. Nah, di situ kita akan mulai mencari informasi, pokoknya apapun tentang informasi itu ya. Nah, di sini terkadang karena kita tuh sudah gelisah, kita tuh jadi bersifat sedikit ilfil ya sama suami kita, karena ya tetap saja berbeda gitu, karena kita mencurigai sesuatu yang kenapa dia itu berubah gitu, yang menurut laki-laki itu dia tidak berubah, tapi sebenarnya dia berubah gitu. Jadi kita paham kalau dia berubah gitu. Jadi kita tuh sudah agak infil karena kita tuh gelisah, kita ingin tahu kebenarannya itu seperti apa benar dia selingkuh apa enggak. Kita yang jelas kita ingin tahu kebenarannya gitu ya. Nah, di sini dalam keadaan seperti ini, nah di sini biasanya kalau menurut aku tuh justru bahayanya tuh di sini ya, di saat kita gelisah dan di saat kita ingin tahu apa sebenarnya terjadi, kita berusaha mengorek informasi, kita sudah bersikap infil sama laki-laki kita. Nah, disinilah laki-laki itu biasanya akan cepat sekali berpindah hatinya, lebih mencintai selingkuhannya. Kenapa? Karena ketika dia sudah merasa tidak dihargai lagi sama perempuan, atau mungkin infil gitu ya, otomatis ya infil ya, namanya kita dihianati ya, siapa sih yang nggak sakit hati. Itu tuh wajar banget, itu is natural gitu ya. Cuma di sini laki-laki itu agak egois mungkin ya, jadi dia kayak nggak mau dicuekin, kayak nggak seperti biasanya, padahal dia sudah terlebih dahulu melakukannya sama kita kayak gitu ya. Nah, di sini dia akan lebih cenderung sering curhat sama selingkuhannya, sharing, terus bicara ya, bercinta, itu mendapatkan sesuatu yang teramat manis gitu, dibandingkan hanya dengan istrinya yang sudah mulai curiga, yang sudah mulai sama dia tuh infil, mungkin sifatnya sudah agak berbeda gitu ya. Itu mungkin dia merasakannya benar-benar berbeda. Jadi seperti dia benar-benar mendapatkan kehangatan dari selingkuhannya gitu ya. Nah, disinilah kalau selingkuhannya sih ya karena dia biasa aja, dia justru merasa senang biasanya kalau dia itu ribut sama istrinya, karena memang tujuan dia adalah mengambil laki-laki itu seutuhnya gitu. Jadi dia seperti bersifat lebih manis, lebih terbuka, lebih sayang ya, karena dia nggak ngerasa sakit hati atau gimana, karena memang dia tahu itu suami orang dan selama ini memang dia merebutnya gitu. Jadi dia memang merasa itu bukan milik dia, jadi dia perasaan terlalu cemburu, perasaan terlalu yang bagaimana gelisah itu nggak ada gitu. Justru dia senang. Nah, dari sini dia seperti seolah bisa membangun kepercayaan dia bagaimana sih untuk lebih bisa mendapatkan laki-laki itu dengan sikap dia yang terlalu manis dan sebagainya. Nah, disinilah akhirnya laki-laki itu kayak hampir 99% pindah ke keselingkuhannya ya. Terus kita yang sebagai istri sahnya, kita jadi akan merasa sudah terabaikan, seperti sudah cintanya laki-laki suami sama kita tuh tinggal sedikit ya, karena itu tadi, karena laki-laki di saat tadi laki-laki mulai kita curiga dan sebagainya, itu laki-laki sudah mulai datang ke tempat selingkuhannya dan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu. Namanya manusia itu kayak yang lebih diprioritaskan, yang lebih membuat kita nyaman, biasanya membuat kita nyaman, membuat kita happy. Nah, itu yang membuat dia itu bisa stay selamanya gitu. Jadi di sini mungkin sebagai istri ya, itu sebagai istri sah,
kita mungkin harus bisa lebih take step gitu ya. Sebaiknya tuh bagaimana kalau suami kita selingkuh, kita jangan, memang kita tuh sakit hati, siapa yang nggak sakit hati, aku juga sakit hati ya, namanya juga perempuan, kita tuh memiliki hati yang sama gitu. Cuma di sini agar kita tidak kehilangan dia gitu, jadi kita tuh harus tahu bagaimana stepnya gitu. Jangan sampai laki-laki itu seolah kehilangan kasih sayang dari kita, itu kalau kita tidak ingin kehilangan dia gitu ya. Jadi kita harus ada stepnya, kita harus ada way outnya, bagaimana sih agar suami aku tuh tetap mencintai aku dan kita bisa memenangkan perebutan cinta laki-laki ini dari selingkuhannya itu. Jadi kita harus ada tipsnya, kita harus belajar bagaimana biar dia tetap mencintai kita. Tentunya kita jangan terlalu agresif juga ya, memang kita sakit hati, tapi karena kita tidak ingin kehilangan dia dan harga diri kita juga tidak ingin diinjak-injak ya, tapi kita harus ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau tips dari aku, jangan terlalu agresif ya menanggapi gitu, meskipun kita ada sedikit sakit hati gitu ya, bukan sedikit sih, banyak ya, terus namanya dihianati gitu. Terus di sini kita juga harus bisa tetap mencintai laki-laki itu seperti layaknya suami kita, melayani kita seperti apa adanya dia gitu ya. Kita berusaha untuk menyembunyikan sedikit rasa ketidaksukaan atau kegelisahan kita ya, karena semakin rasa kegelisahan dan takut kehilangan itu semakin besar di dalam diri kita, itu semakin membuat kita akan kesulitan gitu ya. Jadi kita harus gini, membangun kepercayaan diri kita sendiri bahwa kita adalah laki-laki, kita adalah perempuan yang harus mandiri, dan terutama harus mandiri ya. Kita itu bisa lebih mencintai diri kita sendiri, apalagi kalau kita punya anak kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk standing out, kita berdiri yang tegak kayak gitu. Kita jangan terlalu cengeng ya, jangan terlalu agresif gitu ya. Kita selalu berpikir bahwa kita itu sebenarnya bisa hidup tanpa laki-laki gitu, tapi bukan terus jangan terlalu mencintai dia seutuhnya gitu. Di saat kita mulai tetap ngelihat dia selingkuh, kita tetap mencintai dia dengan seperti semula kayak gitu. Ini tips dari aku ya. Di sini juga kita harus lebih membangun kepercayaan diri kita agar lebih kuat gitu. Jadi kita jangan terlalu takut kehilangan dia, karena kalau kita terlalu takut kehilangan dia, itu kita akan membuat sangat menyakitkan ya. Ini kayak aku pribadi, kalau aku mencintai laki-laki, aku berusaha nggak 100% mencintainya. Kenapa? Karena saya juga dulu udah pernah dihianati ya. Tapi itu sama cowok itu, belum nikah, itu aku udah ngerasain sakit banget itu. Nah di sini aku sebagai perempuan, aku mencari way out. Apa sih yang membuat diri aku itu nyaman? Apa yang membuat diri aku sakit? Di saat aku mencintai suami saya, laki-laki saya itu selalu takut kehilangan dia, seperti itu, aku merasa sesuatu yang mengganggu perasaanku ya. Aku jadi nggak tenang, aku jadi nggak nyaman. Itu membuat aku terasa nggak enak ya, lama-lama aku pikirin, dan aku ingin semua itu berhenti, dan aku nggak mau seperti itu. Aku ingin aku mencintai dia, tapi aku nggak ingin seolah kelihatan banget kalau aku takut kehilangan dia gitu. Jadi justru di sini kita harus mengimprove diri kita sendiri sebagai seorang perempuan ya. Kita harus bisa berdiri tegar, kita jangan cengeng. Tentunya kita harus mandiri sama diri kita sendiri, dan itu semua akan membuat diri kita itu lebih gimana ya, lebih asik kehidupan kita gitu, daripada kita hanya mencintai orang 100%, suami kita 100%, sementara kita nggak memikirkan diri kita sendiri gitu ya. Terutama penampilan ya. Kalau penampilan sih, kalau bisa, menurut aku tuh penting banget ya penampilan. Ada yang bilang kalau kita sudah menikah tuh nggak perlu cantik banget, nggak perlu rapi. Itu kok menurut aku salah banget ya. Itu kalau aku sih, aku ingin selalu tampil walaupun nggak cantik, setidaknya sedikit menyenangkan, sedikit nggak berantakan, jadi kayak interesting dilihat gitu. Jadi suami tuh nggak merasa bete, nggak merasa bosan dengan penampilan kita gitu aja. Jadi ya kita harus gimana ya, kita harus tahu lah bagaimana sih seharusnya kita menjadi seorang perempuan gitu ya. Oke teman-teman, thank you ya, itu sharing-sharing dari aku tentang apa sih, kenapa seorang pelakor itu selalu memenangkan percintaan ya. Kalau selalu dia bisa memenangkan percintaan dari merebut suami orang yang dari istri sahnya ya. Oke, thank you yang sudah watching my video. Kita ketemu lagi di my next video. Bye bye.